Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Public Health Vlog bersama Rizky yang masih setia menemani teman-teman serta memberikan informasi terkini dan ter-up-to-date. Masih dalam suasana PPKM, semoga semangat teman-teman untuk menjalani hari ini tidak kendor ya, semoga tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap produktif dan yang pastinya untuk tetap jaga kesehatan. Dan jangan sampai lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan narasumber baru kita yang pastinya dengan topik pembahasan yang baru juga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik bahasan mengenai promosi kesehatan yang baik bersama dengan dosen serta kaprodi kita, yaitu dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Buktiweta Kediri, yaitu Bu Enda Retnani Wismaningsi SKM MKes. Nih kayaknya teman-teman dari Public Health Vlog kayaknya udah nggak sabar, langsung saja kita sapa narasumber kita, yakni Bu Enda. Assalamualaikum Bu Enda, selamat pagi. Selamat pagi semua, semoga selalu sehat ya. Amin. Bu Enda, gimana kabarnya kalau boleh tahu nih Bu? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kita tetap harus jaga kondisi ya, tetap keep positive thinking supaya kita tetap imunnya tetap tinggi, tetap bagus, tetap bisa sehat. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kesempatannya pada hari ini mau berbagi ilmu bersama teman-teman Public Health Vlog. Semoga yang nanti disampaikan oleh Bu Enda, semoga bisa menambah wawasan teman-teman serta bermanfaat juga buat teman-teman. Amin. Oke, saya masuk ke pertanyaan ya Bu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas topik bahasan mengenai promosi kesehatan yang baik. Yang mana topik bahasan kita ini tuh nggak jauh-jauh dari salah satu kegiatan kita sebagai kesehatan masyarakat, yang notabene adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara promosi kesehatan. Nah, dari Bu Enda sendiri nih, bagaimana sih Bu cara penyampaian promosi kesehatan yang baik itu? Oke, jadi sebenarnya promosi kesehatan itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasinya saja. Jadi tidak hanya menyampaikan informasi kesehatan, baik melalui berbagai metode atau media ya, tapi promosi kesehatan yang baik itu dan promosi kesehatan secara yang sebenarnya adalah dimulai dari penggalian masalahnya dulu. Jadi sebelum menyampaikan suatu promosi kesehatan, kita harus tahu kan masalahnya apa, kemudian terutama perilaku kesehatannya sampai seperti apa sih, pengetahuannya bagaimana misalkan. Kemudian selain itu juga harus tahu kira-kira faktor-faktornya yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan itu apa. Lalu setelah itu juga harus tahu nih media yang digunakan oleh masyarakat itu apa. Jangan sampai nih nanti setelah kita bikin bagus medianya, misalkan kita bikin video, pesannya juga sudah didesain dengan bagus, ternyata masyarakat di sana susah untuk akses download videonya, akses YouTube-nya seperti itu misalkan kalau disampaikan di media YouTube. Nah kayak gitu. Jadi setelah digali semua datanya, masalahnya, sasarannya, karakteristik masyarakatnya, baru promkesnya bisa direncanakan sesuai dengan hasil penggalian datanya. Pesannya juga disesuaikan, medianya disesuaikan dengan sasaran, seperti itu. Berarti cara penyampaiannya itu sebelum dilakukan penyampaian dianalisis dulu ya Bu? Ya benar. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut apa sih Bu? Ya, apa saja sih Bu bentuk-bentuk promosi kesehatan itu? Kalau kita ngomong bentuknya bisa secara langsung dan tidak langsung ya. Kemudian setelah kita bisa menentukan seperti kemungkinan dilaksanakan langsung atau tidak langsung, ketemuan langsung seperti itu misalkan, ada juga nih metodenya mau seperti apa. Banyak sekali metodenya, untuk metode individu juga ada sendiri, untuk yang kelompok juga ada sendiri, untuk masyarakat luas juga akan berbeda, seperti itu. Terus setelah itu juga medianya bisa media berupa visual saja,
kemudian bisa berupa audio saja ataupun audio visual. Nah, banyak contohnya kalau media visual, misalkan berbagai jenis poster, berbagai jenis leaflet, cergam dan sebagainya. Itu kan bentuknya visual ya, kita bisa lihat dengan mata, kita bisa baca seperti itu. Kemudian kalau audio, kalau kita menyampaikan via radio sekarang, seperti itu kan radio masih banyak ya pendengarnya. Nah, itu berarti secara audio saja. Kemudian kalau audio visual banyak sekali macamnya, bisa melalui video. Videonya bisa disampaikan di berbagai media ya, misalkan di Instagram yang sekarang lagi happening, atau TikTok ya, atau juga YouTube, kemudian di televisi dan sebagainya, itu audio visual. Seperti itu. Kalau dari bentuknya sendiri itu yang paling efisien itu yang mana ya Bu, kalau boleh tahu? Kalau efisien kita ngomong dari segi keuangan berarti ya kalau efisien. Jadi harus diingat ya kalau efisien itu berarti dari segi sumber daya yang dikeluarkan itu minimal berarti. Nah, kita nggak bisa tentukan mana yang paling efisien karena kita harus balik lagi dari penggalian data tadi, dari analisis tadi, seperti apa sih karakter dari sasaran yang mau kita intervensi perilakunya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau dinilai dari tingkat keefisiennya dilihat dari sumber dananya dulu ya Bu ya? Bisa seperti itu atau bisa juga dilihat juga dari potensi masyarakat. Jadi kalau promosi kesehatan itu kita nggak hanya banyak ya strateginya. Jadi kita nggak hanya melibatkan yang punya program, tapi kita harus melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat kan pasti punya potensi tuh. Potensi di dalamnya salah satunya bisa berupa dana, bisa berupa tenaga, bisa berupa potensi yang lain yang bisa berkontribusi untuk program promosi kesehatan. Oke Bu, sebagai seorang public health pasti ada tantangannya kan ya Bu. Kalau dari Bu Enda sendiri nih, apa aja sih tantangan menjadi seorang promotor kesehatan nih Bu? Nah, tantangannya sebenarnya karena tadi ya, seorang promotor kesehatan itu tidak hanya menyampaikan informasi, bahkan kadang yang menyampaikan informasi bisa jadi orang lain yang lebih kompeten. Tapi seorang promotor kesehatan itu adalah harus bisa merencanakan program promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan sampai bisa mengevaluasi promosi kesehatannya tadi, program promosi kesehatan. Nah, perencanaan ini tidak dimulainya dari mendesain, tidak mendesain strateginya, tidak mendesain kegiatannya, tetapi tadi dari penggalian datanya, dari analisis masalah, analisis situasi, analisis sasaran, dan analisis psikografi, kemudian budayanya, sumber dayanya dan potensi yang dipunyai masyarakat itu tadi. Nah, dari hasil inilah baru nanti seorang promotor kesehatan mendesain strategi, kegiatan, metode, media apa yang sesuai untuk masyarakat tadi berdasarkan hasil penggalian data tadi. Nah, penggalian data tadi kan bisa macam-macam ya trik dilakukannya. Nah, kemudian setelah itu termasuk perencanaan strategi ini termasuk siapa yang menyampaikan ya, narasumber yang kompeten. Seperti itu. Kalau misalkan mau menyampaikan tentang misalkan di saat ini ya COVID-19, kalau kita mau menyampaikan etiologinya, seorang promosi kesehatan bisa paham mungkin pengetahuannya, tapi secara keilmuan yang lebih kompeten adalah dokter, seperti itu misalkan. Kemudian kalau kita mau menyampaikan informasi tentang tes screening untuk suspek COVID, kayak gitu kan, kalau kita ngomong terkait uji labnya yang PCR yang lebih kompeten pasti TLM. Nah, tapi promotor kesehatan harus bisa merencanakan itu tadi, termasuk narasumbernya. Nah, kemudian kalau misalkan mau bikin medianya tuh harus dikembangkan bersama sasaran. Seperti itu. Karena kan kaitannya dengan budaya, kemudian tadi ada demografinya, termasuk karakter masyarakat dari sosial ekonomi dan pendidikan seperti itu. Jadi supaya media yang benar-benar didesain itu sesuai untuk mereka, termasuk bentuknya, bentuk medianya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa media ini harus diuji coba supaya kita yakin bahwa medianya itu layak
dan juga efektif untuk perubahan perilaku. Nah, kalau ternyata masih kurang efektif, ya direvisi lagi. Setelah direvisi, diuji cobakan lagi, uji coba ulang. Nah, setelah benar-benar dinilai layak dari segi efektivitasnya, dari segi penerimaannya di masyarakat, baru nanti program itu bisa dijalankan bersama dengan medianya yang sudah diuji coba tadi. Nah, saat programnya berjalan, ini harus dimonitoring juga nih. Kira-kira benar-benar sesuai nggak sih, lancar nggak sih tadi kegiatannya, ada nggak kendala-kendalanya yang ternyata saat penggalian tidak diperhitungkan kayak gitu, karena kita sudah ada keterbatasan ya, kita sudah coba semaksimal mungkin menggali, ternyata bisa jadi ada satu hal yang di luar ekspektasi atau di luar perkiraan seperti itu. Nah, kemudian tentunya dievaluasi. Nah, dari evaluasi ini nanti bisa ditentukan bagaimana sih keberlanjutan sustainability dan juga pengembangan untuk programnya. Seperti itu. Nah, itulah tantangannya jadi untuk seorang promotor kesehatan. Banyak banget yang harus dilakukan. Terutama pemahaman budaya seperti itu. Kalau dari pengalamannya Bu Enda sendiri nih, ada nggak sih Bu tantangan yang paling masih berkesan sampai sekarang sama Bu Enda itu terkait? Oke, yang paling berkesan mungkin saat penggalian data ya, karena kan untuk kesehatan masyarakat ini ada satu kegiatan PBL yang dilaksanakan di masyarakat. Nah, di PBL ini kan banyak penggalian ya, penggalian data epidemiologi, kemudian demografi, kemudian data-data yang lain juga, termasuk data perilaku atau psikografinya, data-data sosial ekonomi dan budaya. Nah, tantangannya waktu saya PBL itu adalah tantangan terkait perbedaan budaya. Nah, karena kenapa tadi saya bilang ngomong budaya itu harus dipahami. Tiap masyarakat kita nggak akan hanya turun di masyarakat dengan satu karakter, itu. Tapi kita nanti akan berkarya di masyarakat yang karakternya beda, budayanya beda. Bahkan di satu masyarakat bisa jadi banyak budaya di dalamnya yang akhirnya mewarnai karakter masyarakatnya seperti itu. Jadi bagaimana tantangan terbesarnya adalah bagaimana mendesain program, menyampaikan program yang sesuai dengan budaya itu, termasuk bahasa. Biasanya kendalanya paling besar di bahasa sih ya, seperti itu. Saya setuju sama apa yang disampaikan Bu Enda, kalau perbedaan bahasa itu yang paling menonjol tantangannya kalau kita ke masyarakat, karena benar kadang dalam satu pulau Jawa itu benar sebagian orangnya itu orang Jawa, tapi juga ada orang pulau lain yang tapi tinggalnya di Jawa, itu yang jadi sulit untuk komunikasinya. Benar, sekarang di Pulau Jawa pun ada banyak suku kan Mbak, ada banyak bahasa yang sama-sama bahasa Jawa. Maksudnya kayak yang kita kan Jawa bukan Sunda atau Madura ya yang jadi. Nah, itu pun sama-sama Jawa juga ada perbedaan bahasa kan? Iya, benar. Istilah yang digunakan tinggal dilihat asal daerahnya di mana, Jawanya yang sebelah mana kayak gitu. Iya, benar. Oke. Ini terkait media nih Bu. Apa media yang paling efektif menurut Bu Enda yang bisa digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan terutama di masa pandemi nih Bu? Nah, kalau secara umum ya, secara general sih kita pasti ngomong media mana yang efektif. Kita lihat sasarannya. Media A efektif untuk sasaran B misalkan. Tapi media A belum tentu efektif untuk sasaran C karena karakteristiknya berbeda. Seperti itu. Nah, apalagi di saat pandemi ini ya, kita jelas nggak bisa tatap muka. Jadi kita harus memaksimalkan semua media yang bisa digunakan dan familiar di masyarakat. Kalau saat ini ya, saya rasa sudah banyak informasi yang disampaikan lewat Instagram. Jadi saya rasa semua bagian instansi sudah punya Instagram sendiri, apalagi kalau Kemenkes sudah punya. Nah, selain Instagram, banyak lagi media yang dipakai juga oleh pemerintah ya, atau orang-orang yang concern untuk menyampaikan informasi kesehatan, website seperti itu, video dan sebagainya. Nah, saat
pandemi ini mana yang efektif, kita nggak bisa menentukan mana yang paling efektif ya, karena semuanya akhirnya saling apa namanya, saling berkontribusi, saling mendukung supaya kalau lewat media yang A ternyata belum sampai, kita backup oleh media yang lain. Misalkan seperti itu. Nah, pandemi kan pemerintah sudah punya website resmi ya, tapi ternyata masyarakat mungkin masih awam, belum bisa memahami, kemudian banyak berita hoax yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, akhirnya kan selain lewat Instagram, lewat website itu, pemerintah juga menyampaikan nih, ceklah nih website-website resmi kami, akun-akun resmi kami. Cek dulu nih informasinya hoax atau enggak, bahkan menyediakan satu website khusus untuk cek informasinya hoax atau enggak. Jadi kalau kita nanya mana yang paling efektif, kita lihat dulu sasarannya. Tetap balik ke situ. Saya sendiri kalau lihat TV, kadang lihat TV itu sekarang itu juga ada iklan tentang edukasi, tentang protokol kesehatan juga sih Bu sekarang. Jadi nggak cuma di Instagram atau YouTube dan website, tapi di televisi iklan pun sekarang juga disisipin sama edukasi tentang protokol kesehatan selama pandemi. Benar, karena walaupun Instagram banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, tapi kalau dilihat lagi karakternya disegmentasi lagi ya, kira-kira seperti itu. Instagram ini yang mengakses adalah kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ya, misalkan mereka yang pendidikannya rata-rata sudah pendidikan menengah ke tinggi ya, yang Instagram. Kemudian selain itu juga usianya. Ada usia-usia tertentu yang mengakses Instagram. Nah, ada nih masyarakat kelompok-kelompok tertentu yang akses jaringan internetnya susah dan lebih banyak di televisi. Makanya perlu di backup, disampaikan di televisi yang lebih banyak diakses oleh masyarakat dengan masyarakat kelompok tertentu. Seperti itu. Iya, benar. Apalagi kalau di Instagram itu yang paling dominan yang pakai itu anak-anak usia remaja, terutama seumuran saya, itu yang paling dominan untuk pakai Instagram. Jadi adanya iklan di TV itu menurut saya cukup membantu. Dan kalau TV itu kan banyak orang yang pakai juga, sekalipun itu orang tua pun juga pakai gitu loh. Jadi menurut saya iya, dengan adanya sasaran pakai media TV itu menurut saya tuh cukup maksimal menurut saya, Bu. Benar. Jadi dimaksimalkan semua medianya ya, Mbak. Ya benar, Bu. Memaksimalkan seluruh media. Supaya informasinya bisa tersampaikan ke semua masyarakat. Terutama kalau pandemi ini sasarannya masyarakat umum pasti, supaya pemahaman tentang COVID-nya lebih baik lagi. Iya benar. Oke, saya lanjut ya, Bu. Sebagai promotor, strategi apa sih yang bisa kita lakukan agar masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang pesan yang kita sampaikan kepada mereka nih, Bu? Nah, tadi ya seperti saya sampaikan di pertanyaan tantangan tadi. Tadi Mbak Rizky juga sudah menyampaikan, bahkan kayak curhat juga ya. Ya Bu, pemahaman budaya itu yang biasanya jadi kendala. Bahasa itu biasanya jadi kendala seperti itu. Nah, jadi supaya masyarakat mengerti, seorang promotor kesehatan harus paham dulu budayanya dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian sampai sejauh mana sih analisis perilakunya. Jadi kalau misalkan tujuan perubahan perilakunya adalah peningkatan pengetahuan, nah kita harus tahu dulu di masyarakat itu seperti apa sih tingkat pengetahuan mereka terhadap suatu topik. Kayak gitu. Jadi mereka sudah tahu atau belum, sudah sadar atau belum kalau ini suatu masalah nih sebenarnya. Tapi kan belum tentu mereka sadar bahwa itu adalah suatu masalah buat mereka. Misalkan sederhananya pengolahan sampah dengan membakar sampah. Nah, itu sebenarnya masalah kesehatan ya, karena menimbulkan polusi udara. Tapi belum tentu nih masyarakatnya sadar. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dulu bahwa pengolahan sampah dengan membakar itu ada sesuatu yang salah, ada suatu masalah, itu misalkan. Nah, setelah itu jangan lupa bahasa yang dipakai di masyarakat, mayoritas masyarakat itu apa? Kalau kita mau menyampaikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira bisa nggak dipahami dengan mudah oleh mereka?
Kemudian termasuk istilah-istilah yang digunakan jangan terlalu ilmiah ya, karena kan karakteristik masyarakat ini bermacam-macam, termasuk tingkat pendidikan, ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Lalu juga selain budaya kita harus tahu nih siapa sih orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya pengaruh di masyarakat. Katakanlah mereka ini adalah idola di masyarakatnya tadi yang apapun pola tingkahnya ditiru oleh masyarakat. Apapun kata-katanya ini kalau orang Jawa bilang digugu, jadi didengerin oleh masyarakat. Nah, kadang kan berita hoax ini yang banyak menyampaikan mungkin adalah orang-orang yang dianggap ini, jadinya berita hoax lebih banyak, lebih cepat beredar di masyarakat kayak gitu. Itu yang harus diingat. Kemudian kalau ternyata perilaku yang mau diubah itu kontra budaya, nah ini perlu strategi yang lebih lagi, itu yang harus dipahami oleh promotor supaya masyarakatnya mau mengerti, masyarakatnya mau berubah. Nah banyak sekali yang harus dipertimbangkan di sini ya. Selain pesannya sendiri juga siapa-siapa sih yang bisa kita jadikan mitra supaya masyarakat mau berubah. Nah misalkan tadi perilaku yang kontra budaya. Nah kalau kontra budaya itu bukan sanksi kesehatan yang jadi pertimbangan utama kenapa mereka nggak mau berubah, tapi sanksi sosialnya malah yang lebih berat buat mereka kayak gitu. Nah bagaimana supaya sanksi ini bisa berubah? Ya kita dekati lagi nih tokoh-tokoh yang memang berperan, kita dekati masyarakatnya, kita pahamkan dulu, kita ubah mereka dulu, baru nanti masyarakat yang lain akan mengikuti. Itu contohnya seperti itu. Berarti kalau saya simpulin tuh dideketin sama orang yang sekiranya bisa memberikan dampak besar ke masyarakatnya ya Bu ya. Benar, karena kan seorang promotor kesehatan belum tentu adalah bagian dari masyarakat itu kan. Bisa jadi nanti misalkan Mbak Rizky bekerja di satu puskesmas. Nah itu kan wilayah kerjanya adalah banyak desa, banyak dusun, banyak RT kan. Sementara Mbak Rizky nggak mungkin dalam 1 tahun tetap ada di satu wilayah. Kan harus menyelesaikan satu wilayah puskesmas itu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa perlu kita dekati orang-orang yang berpengaruh, kelompok-kelompok yang berperan, supaya mereka bisa jadi mitra kita. Saat kita nggak ada di sana, mereka lah yang jadi ujung tombaknya. Nah, tentu saja mereka harus diberikan kemampuan dulu ya, bisa melalui sosialisasi, bahkan pelatihan-pelatihan yang mungkin khusus diperlukan untuk mereka. Supaya benar-benar nanti mereka punya kemampuan untuk menyampaikan informasi. Dan tentu saja tetap ya nggak bisa lepas begitu saja ya, seorang tenaga kesehatan tetap harus berkoordinasi. Jadi misalkan ternyata ada setelah pelatihan, setelah sosialisasi, ada satu hal yang mereka belum pahami si tokoh masyarakat, nah disitulah harus bisa gitu, supaya tetap informasinya benar yang disampaikan. Gitu. Oke Bu, dari Bu Enda sendiri nih, di masa pandemi ini yang udah hampir 2 tahun nih Bu ya, ada nggak sih Bu kesulitan dalam melakukan promosi kesehatan ke masyarakat nih? Pastinya susah ya, karena kan kalau dulu nih sebelum pandemi kita bisa ketemu langsung kan, kita bisa ketemu langsung dengan masyarakat, terutama untuk strategi promosi kesehatan yang tujuannya adalah peningkatan kemampuan, peningkatan misalkan melalui latihan seperti itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu kan akhirnya kita optimalkan melalui daring. Padahal ada beberapa yang misalkan perlu dengan demonstrasi seperti itu, atau bermain peran. Nah, kayak gitu kan sebenarnya lebih mudah kita lakukan ketemu langsung ya. Tetapi karena terkendala ini, maka semua dimaksimalkan secara daring. Tapi itu tidak akan mengurangi tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Jadi tetap dimaksimalkan. Nah, salah satu kendala yang lain mungkin juga terkait kalau dilaksanakan daring ya bisa dilaksanakan daring, tapi ternyata masyarakat belum familiar dengan media tertentu. Misalkan saat ini Zoom ya. Nah, ada masyarakat yang belum familiar dengan Zoom. Maka kita harus pikirkan lagi dengan media yang lain yang familiar dengan mereka. Jangan paksakan mereka untuk menggunakan Zoom, tapi kitalah yang memanfaatkan media-media familiar dengan mereka. Seperti itu.
kalau bisa saya tangkap nih, cara penyampaiannya kepada masyarakat terkait edukasi lebih sulit di masa pandemi ini ya Bu ya? Sebenarnya semuanya pasti ada kesulitannya ya, karena kan apa yang banyak hal selain media, kalau ketemu langsung juga banyak yang berpengaruh terhadap penerimaan informasi. Kemudian di saat penyampaian juga, misalkan kita menyampaikan informasi saat istirahat, di mana masyarakat harusnya istirahat, mempengaruhi secara fisik ataupun secara psikologis. Jadi sebenarnya kendalanya kalau ada hal yang lain saya rasa akan tetap sama. Oke Bu, apa aja sih Bu syarat untuk menjadi seorang promotor yang baik dalam menyampaikan suatu informasi kesehatan kepada masyarakat? Ada nggak nih, ada nggak Bu syaratnya nih Bu? Sebenarnya kalau kesehatan masyarakat pasti sudah mempunyai kompetensi yang bagus sebagai promotor kesehatan, karena di capaian pembelajaran lulusannya sudah include ya, sudah termasuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang promotor kesehatan. Tapi yang paling penting adalah saya rasa yang harus lebih tajam lagi adalah kemampuan untuk melakukan analisis dan penggalian data. Seperti itu. Karena kan tadi saya bilang nih, seorang promotor kesehatan nggak dimulai dari desain strategi, nggak mulai dari perencanaan kegiatan, tapi mulai dari analisis dan penggalian datanya. Yang tadi, berbagai jenis data, berbagai jenis analisis yang dilakukan, contohnya masalah kesehatan, epidemiologi penyakitnya, kemudian demografi masyarakatnya, psikografisnya, psikografis itu kan terkait perilakunya ya, itu kemudian budayanya, sosial ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk media apa yang digunakan oleh sasaran, mitranya yang bisa kita ajak siapa, orang-orang yang di masyarakat, kemudian juga termasuk potensinya yang ada di masyarakat itu apa saja, bukan hanya potensi berupa dana tadi, tapi juga orang-orangnya ya. Mitra tadi kan sebenarnya salah satu potensi juga sumber daya manusianya, tapi juga potensi-potensi lain yang kiranya bisa berperan itu apa, seperti itu. Kemudian pemahaman budaya termasuk terutama yang terkait sasaran, itu kemampuan komunikasi sudah pasti, kemudian kemampuan perencanaan tadi setelah analisis direncanakan ya, perencanaannya kemudian harus diingat juga saat merencanakan ini juga harus direncanakan juga monitoringnya mau seperti apa, evaluasinya juga seperti apa. Jadi di perencanaan ini tidak hanya sekedar kegiatannya apa, tapi sampai tahapan nanti mau dimonitoring seperti apa, mau dievaluasi seperti apa, kayak gitu. Karena dari evaluasi nanti akan kita bisa melakukan tindak lanjut ya, nanti programnya bisa continue atau dikembangkan atau bahkan dihentikan, karena kalau ternyata sudah efektif, sudah tercapai tujuannya, masyarakat sudah berubah, berarti kan tinggal pengembangan, diganti program. Itu salah contohnya saja itu ya, tapi hasil evaluasi kan bisa macam-macam nanti hasilnya. Saya mau tanya nih Bu, terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Endah tentang mitra. Mitra sendiri itu kayak gimana sih Bu? Jadi mitra itu bisa berupa person atau kelompok yang tadi saya sampaikan ya. Kira-kira siapa sih tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat? Nah itu bisa kita ajak jadi mitra. Karena tadi saya sudah sampaikan ya di beberapa budaya, dan tentu saja secara psikologis kita akan mempercayai orang-orang yang setiap hari sama kita di masyarakat. Kayak gitu ya. Tenaga kesehatan walaupun punya kompetensi pengetahuan yang lebih pastinya sangat lebih baik ya dibanding masyarakat umum, tapi dia belum tentu bagian dari masyarakat. Nah, bayangkan kalau saat kita di masyarakat itu tiba-tiba didatangin sama seseorang yang walaupun dia punya kompetensi tapi mau nyuruh kita berubah perilakunya. Perubahan perilaku itu kan banyak yang tidak nyaman ya. Kita udah sadari misalkan di masa pandemi ini
kita disarankan untuk makan yang bergizi. Oke, itu enak kan kalau tentang makan ya. Tapi olahraga. Nah, kadang kan apalagi kaum-kaum mager kayak gitu kan, olahraga ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk merubah perilaku masyarakat, apalagi kalau perilakunya bukan hal yang menyenangkan buat mereka, itu perlu kita manfaatkan atau kita bekerja sama dengan mitra, terutama mereka yang berpengaruh di masyarakat. Ya benar Bu, apalagi kalau ketemu sama orang yang kayak mageran terus diminta untuk olahraga, itu butuh ekstra buat ngajak mereka benar-benar mau berubah, itu butuh ekstra yang banyak biar mereka mau gerak gitu. Saya mau tanya lagi nih Bu juga, kalau misalkan nih kita ketemu sama orang yang ngeyel, kita udah kasih tahu nih informasi, tapi mereka itu kayak bilangnya ke kita itu iya, tapi ternyata mereka itu nggak mau melakukan apa yang kita sampaikan. Nih kalau kita ketemu sama orang kayak gini nih, kita sebagai promotor kesehatan itu kita harus gimana ya Bu ngehadapinya? Sebenarnya ini pasti hukum alam ya, saat kita turun ke masyarakat pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang satunya kalau kita persentase sekian dia mau menerima informasi dan mau langsung berubah. Yang persekian persen nanti dia ngamati dulu nih yang berubah gimana. Beneran nggak ini dampaknya, bagus nggak? Terus kemudian yang tadi kan kayak yang mager harus olahraga itu kan ada effort ya. Nah ini adalah harga yang mereka harus bayarkan kan, effort dari yang punya program dan effort dari sasaran sendiri. Kemudian ada orang yang tetap nggak mau berubah. Nah kayak gitu makanya kita perlu mitra sebenarnya. Mitra ini karena kan kita nggak bisa nih 24 jam sehari di satu masyarakat dan 365 hari dalam 1 tahun. Nah, jadi bersama dengan mitra ini bergandengan tangan kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, berubah perilaku seperti itu. Berarti mitra sendiri ini benar-benar dibutuhkan ya Bu ya? Ya, karena kalau belajar di Promkes ya ada yang namanya salah satu strategi bina suasana. Nah, bina suasana ini kan dari segi lingkungan yang berpengaruh ya, bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini kan yang ada di masyarakat, ya tokoh-tokoh yang di sana kan, yang kita ajak jadi mitra. Misalkan seperti itu. Mereka lah yang akan mendukung dari segi sosialnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Ini apa sih Bu? Ada nggak sih Bu pesan untuk apa ada nggak Bu pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh Bu Enda untuk teman-teman promotor kesehatan di masa depan? Yang pertama pastinya memahami sasaran dan juga permasalahan. Nah, sasaran ini kan yang dipahami ya perilaku mereka, budaya mereka, kemudian termasuk media yang digunakan dan siapa yang bisa diajak mitra seperti itu ya. Kalau permasalahan kesehatan kan pasti dari segi epidemiologi, penyebaran masalah dan sebagainya, faktor-faktornya seperti itu. Itu harus dipahami. Nah, kemudian ingat lagi kalau Kesmas itu kan ilmu dan seni nih. Ilmunya udah pakem tuh. Nah, di sini seninya harus juga diterapkan. Seninya apa? Bukan seni tari, bukan seni apa ya, tapi di sini adalah karena masyarakat punya karakter yang berbeda. Di tiap-tiap masyarakat itu ada karakter yang berbeda. Sehingga, nah disinilah seni berperan dalam menyampaikan satu pesan kesehatan yang sama, dalam mencapai satu tujuan perubahan perilaku yang sama, bisa jadi ada treatment, ada strategi promosi kesehatan yang berbeda. Itu yang harus diingat. Seperti itu. Jadi itulah yang harus diingat, itu yang harus nanti diterapkan, harus dipegang ya. Jadi pemahaman sasaran, termasuk budaya terutama, karakter masyarakatnya, itu yang harus benar dilakukan. Jadi saat
nantinya membuat suatu desain perencanaan ataupun suatu promosi kesehatan bisa tepat sasaran, bisa efektif, seperti itu, bisa efisien. Karena tadi seninya nih yang harus bermain. Ilmunya kan udah pakem tuh, pesan kesehatannya pasti sudah susah, penyampaiannya bisa sangat berbeda, metodenya bisa berbeda, medianya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, seperti itu. Itu yang harus diingat. Terima kasih. Jadi saya mau tanya, mohon maaf Ibu, terkait seni nih, berarti kalau misalkan dalam satu masyarakat itu, misal di satu desa yang kita tuju buat tujuan kita untuk menyampaikan edukasi tadi, ternyata satu desa sukanya nonton wayang, terus kita pakai media seninya, pakai wayang gitu, bisa juga ya Bu ya berarti? Boleh sekali. Jadi kan di satu desa, itu kan kalau nanti dilihat lagi, disegmentasi lagi, dibagi-bagi kelompok kan beda-beda tuh, ada kalau dilihat dari segi umur ya, karakter umur aja udah beda. Nah, karakter umur ini nanti secara psikologis punya karakter yang berbeda juga. Nah, akhirnya akan mempengaruhi medianya yang mau diberikan. Nah, tadi kan sudah kita sempat diskusi ya tentang prokes tadi. Nggak hanya disampaikan Instagram, tapi lewat televisi. Seperti itu. Nah, itu kan berarti sudah paham nih masyarakat Indonesia itu seperti apa, pengelompokannya juga seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi medianya dipakai untuk pesan yang sama bisa macam-macam, bahkan desain pesannya ya itu kan beda. Kalau yang di televisi misalkan ada yang pakai talent orang langsung atau manusia kayak gitu ya, bermain peran. Ada yang pakai animasi seperti itu. Yang di Instagram juga beda-beda, ada yang video, ada yang berupa cergam kayak gitu, ada yang hanya poster. Itu contohnya. Di situ seninya ya. Nah, seninya kalau desain ya jelas pasti yang digunakan adalah seni bagaimana membuat tampilannya menarik. Kalau itu media visual. Kalau media audiovisual, bagaimana nih rangkaian ceritanya menarik, misalkan seperti itu. Oke, kita udah sampai di pertanyaan terakhir ya Bu, tadi terkait pesan yang sudah Ibu Endah sampaikan untuk teman-teman calon promotor kesehatan di masa depan, bahwa pesan Bu Endah tadi adalah pahami nih sasarannya seperti budaya, perilakunya, ras, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya itu seperti apa, supaya nanti pesan kita pun juga tersampaikan dengan tepat sasaran ke masyarakatnya sendiri. Sebelum saya akhiri nih Bu, saya mau kasih kesimpulan biar teman-teman, kesimpulan untuk teman-teman bahwa penyampaian promkes yang baik itu dimulai dari analisis masyarakatnya dulu seperti apa. Masyarakatnya itu budayanya gimana, tata bahasanya gimana, terus sosial demografinya tuh gimana, pendidikannya pun terus bagaimana. Ya, intinya tuh sebelum kita bikin desain untuk memberikan edukasinya ke masyarakat itu dianalisis dulu nih seperti apa masyarakatnya. Sedangkan untuk bentuk promosi kesehatan ini tuh ada dua macam, yaitu bentuk promosi kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung sendiri ini bisa dilakukan secara face to face, bisa melalui dalam bentuk obrolan ataupun pelatihan seperti itu. Lalu untuk yang tidak langsung sendiri, bentuknya bisa menggunakan media sendiri ini bisa menggunakan media elektronik, yaitu media cetak. Media cetak sendiri ini bisa dari poster, pemberian poster atau pamflet seperti itu. Sedangkan tantangan dari menjadi seorang promotor ini adalah yang paling utama adalah penggalian data ya Bu. Tantangan paling utama nih kalau saya simpulin tadi itu, tantangan dari seorang promotor kesehatan adalah penggalian data. Karena data sendiri itu yang diambil pun juga cuma satu, tapi itu tadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa data yang diambil itu nggak cuma satu macam, tapi bermacam-macam, mulai dari bahasanya, budaya,
ras, lalu perilakunya masyarakatnya itu kayak gimana, itu yang menjadi tantangan bagi seorang promotor. Sedangkan untuk media yang paling efektif, terutama di masa pandemi ini adalah medianya tuh disesuaikan sesuai sasarannya. Kalau yang tadi itu yang saya sampaikan juga bahwa efektifnya ini bisa melalui apa sih yang sering digunakan atau yang sering dilihat oleh masyarakat terutama di masa pandemi ini. Kayak tadi itu mungkin bisa pemberian informasi melalui Instagram, YouTube, dan yang lebih merata lagi adalah iklan TV. Itu yang sangat cukup efisien di saat masa pandemi ini karena pemberian informasinya pun juga menyeluruh ke masyarakat. Lalu sebagai promotor kesehatan, strategi apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang pesan yang kita sampaikan, yaitu strateginya adalah pahami masyarakatnya itu seperti apa, lalu ajak mitra, mengajak peran mitra untuk supaya masyarakatnya itu berubah, karena mitra sendiri ini bisa dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa disampaikan adalah pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Enda untuk para calon promotor kesehatan di masa depan, yaitu Bu Enda berpesan untuk pahami sasaran yang akan kita kasih edukasi itu, yaitu dimulai dari pahami budayanya, perilaku, ras, bahasanya. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau saya simpulkan secara singkatnya bahwa yang paling penting itu adalah analisis perilakunya masyarakatnya itu seperti apa, supaya kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya itu tepat dan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Dari Bu Enda, apa ada mau tambahan, Bu? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Jadi harus kita ingat ya, kalau kita ngomong perilaku itu ada tiga ranahnya ya, ada 3 domainnya, ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi itu yang harus dipegang, mana yang harus diubah, mana yang mau diubah dari hasil analisis itu tadi, nanti strateginya akan beda-beda. Mungkin itu saja. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih buat Bu Enda atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih untuk berbagi ilmu dan informasi ke kami, ke teman-teman Public Health Flow. Semoga ilmu dan informasi yang disampaikan Bu Enda bermanfaat, Bu. Amin. Amin. Terima kasih kembali untuk semua panitia. Ya. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan kata tadi selama ngobrol bareng tadi. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi. Oke. Terima kasih juga Mbak Rizky dan semuanya. Nanti jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kembali. Oke, karena kita sudah di akhir acara, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Public Health yang selalu setia. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Prokesnya juga jangan sampai lupa. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya dengan topik dan informasi terbaru dan terkini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.